Beragama? Yes, yes, semua. Siapa kita? Kemudian untuk narasi kita serahkan ke Guru Bahasa Indonesia Ibu Desmiati, kami persilahkan. Terima kasih Pak Yudi. Untuk narasi kita akan berpantun bersama. Pergi ke sekolah naik sepeda, pulangnya ke Taman Ria. Biarpun agama kita berbeda-beda, kita tetap satu jua. Hidup toleransi. Oke, lanjutnya kita akan kebersamaan karena kita toleransi, yaitu adanya lagu toleransi yang kita ciptakan sendiri. Oke, ya ini beneran lagunya nih dari kita ya. Halo. Oke, cari di Google silakan. Oke, siap kelompok 4. Siap. Oke, 1, 2, 3. Mungkin hanya ada satu kata yang harus ku jaga sampai tua nanti. Toleransi. Mungkin hanya ada satu kata yang harus ku jaga sampai aku mati. NKRI semuanya. Mungkin hanya ada satu kata yang harus ku jaga sampai tua nanti. Toleransi. Mungkin hanya ada satu kata yang harus ku jaga sampai aku mati. NKRI. 1, 2, 3. Sik asik kelompok 5. Sik asik hari biasa. Sik asik inilah kita. Kelompok 5 asik. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih power 1, 2, 3. Kita laptop ke Pak Ahmad. Ayo jalan pasang. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3 ya? 2 kita. Ini di pasar Mone. Ini lepas Pak. Kelompok 2 dulu ya. Ini berapa ini? Ini 2 ya? Ya kan, apa-apa. Gara-gara ikan sempat ikan gabus. Moderasi mantap jiwa. 1, 2, 3. Di sini 2, di sana 2, di mana-mana kelompok 2. Di sana 2. Terima kasih. Mau kami lanjutkan, waktunya sangat sedikit sekali. Oke Bapak Ibu, langsung saja kami serahkan kepada narasumber yang akan menjelaskan. Masih semangat? Kelompok saya masih semangat? Siap. Mana kelompok 1? Sini, siap. Sini, siap. Siapa kita? Manusia. Siapa kita? Manusia. Siapa mereka? Manusia. Kita mereka? Sama. Kita mereka? Sama. Sama apa? Manusia. Salam kemanusiaan. Salam. Ya, Bapak Surya, kepada Pak Surya kami agak berat nih nampaknya. Kalau senior turun bumi lagi. Pakai gaya. Jangan jarang pakai gaya sur. Main kan Pak? Awan copot. Jalan-jalan di pagi hari. Cakep. Lihat banteng lagi kerokan. Emang nasib awak ini udah ganteng jadi rebutan. Sidul kumisnya garang. Cakep.
adiknya namanya Antun. Gak betul gue ngajak perang, gue maunya berbalas pantun. Lanjut. Mas ngajo tuh. Ayo kali. Ya, pakai itu lagi angkat tangannya. Datang jangan pergi. Jalan-jalan ke kota Bungkulu. Cakep. Jangan lupa Yang itu hidup. Cakep. Berteman jangan pandang bulu. Kita sama-sama manusia. Kok pandang bulu? Pandang wajah. Ada lagi? Ikan bawal, ikan cucut. Udah nampak. Ulang. Ikan bawal, ikan cucut. Wah. Kali cepat. Sebagai penutupnya, mungkin dari kami Pergi ke pasar beli mangga. Pulang-pulang malah bawa semangka. Gimana ente bisa berbangga? Hargai manusia aja kagak bisa. 1, 2, 3. Kasih Borus 1, 2, 3. Boleh Pak, Pak. Kasih Pak. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Terima kasih untuk Ibu. Apa itu? Oke, sudah semua ya? Satu apa lagi? Oke, untuk semuanya kita kasih Borus 1, 2, 3. Makanya belum ya? Oke, sudah. Gara-gara pantun panitia. Jangan biarkan mereka lolos. Miknya tadi itu ya. Farid, ada yang jaga nggak? Memang senior belakang. Di pos ada yang jaga. Ayo silakan. Di pos ada yang jaga. Ada Pak. Biasa nunggu lo pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, meskipun tadi mau maju, terus maju yang duluan. Kami mau maju lagi yang lain. Meskipun begitu kami tidak berputus asa meskipun hampir. Bapak Ibu, tadi kami kebagian yang taat. Mohon maaf, kami dari kelompok 3. Perkenalkanlah rekan-rekan saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Ada Bapak Julman, Kades Renal. Ada Pak Romin Harli, Ibu Desmita, dan Ibu Gesti Mami. Kami dari kelompok 3 tadi kebagian taat konstitusi. Adapun dalilnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Desmita. Tadi kelompok sebelumnya ada satu pantun, satu lagu. Insya Allah kami telah menyiapkan satu pantun dan 2 lagu. Ini mau laptop juga ya? Siap ya. Mungkin kami awali dulu pembukaannya dengan pantun ya. Boleh Bu. Jalan-jalan ke Bukit Kandis. Jauh.
Jangan lupa berbekal nasi. Mari hidup tertib, Bapak Ibu yang manis. Sebagai masyarakat yang taat konstitusi. Itu pantun kita. Selanjutnya tadi alhamdulillah di waktu singkat kami sudah menyiapkan 2 lagu, tapi karena waktunya yang memang terbatas, nanti boleh cek link bio ya. Mungkin itu aja, terima kasih dari kami. Akhirul Kalam. Di mana lagunya, Bu? Cek link bio, Pak. Tunggu premier. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambeien, kalau coconut tuh hurufnya apa aja? C, ya. C O C O N U T. Melukis. C gini, C. Geser kalau kepepet geser. C O. Oh gini ya. C O C O N U T. Bola depan. Ya. Lagunya gini. Dengarkan saya dulu. C O C O N U T N U T N U T C O C O N U T Coconut tree. C O C O N U T N U T N U T C O C O N U T. Kita lanjut ke sini. Dari 9 kata kunci moderasi beragama tadi, yang hafal 5 saja siapa, Pak? 5 saja. Oke. 5 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama toleransi, kemaslahatan umum, adil, terus taat konstitusi, berapa? 4, satu lagi. Adil, taat konstitusi, kemaslahatan umum, tidak mengolok-olok. Berimbang. Kita adalah keluarga besar, rumah besar bernama Indonesia. Jika kita terlahir dari rahim sang ibunda, maka semua kita juga terlahir dari rahim ibu pertiwi. Karena kalau kita mau mempertemukan kita semua dalam satu wadah, barangkali susah ditemunya. Saya dan Pak Soleh suku beda, Pak Soleh orang Tawi, Pak, Jakarta, saya orang Bengkulu. Nah itu susah tuh gimana jambungannya. Kalau sesama provinsi Bengkulu ditarik-tarik ulur, poyangnya ini temannya poyang ini, masih bisa itu, Pak. Cuma kalau udah jauh susah, Pak. Nah, palingnya datuknya si A sama datuknya si B sama-sama lagi-lagi, itulah palingan ketemu. Nah cuma insight-nya adalah maka semua kita juga terlahir dari rahim ibu pertiwi. Ini insight-nya. Oke, kita lihat secara sama-sama apa pengertian wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka wawasan memiliki pengertian atau definisi, bisa kita pahami kemampuan memahami atau pandangan, sedangkan kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Jadi bisa kita simpulkan wawasan kebangsaan adalah cara memandang kemampuan untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Wawasan mendayahgunakan kondisi geografis, sejarah, sosiobudaya, ekonomi, politik, serta pertahanan keamanan mencapai cita-cita kepentingan nasionalisme. Nah, jadi semua terkait, Pak. Geografis, sejarah, sosiobudaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Maka juga di tren hari ini kalau kami di perguruan tinggi, termasuk juga mungkin nanti Bapak Ibu guru kalau ada yang melanjut misalkan studi S2 atau S3 atau juga misalkan melakukan sebuah riset, kan trennya kan sekarang tidak hanya misalkan Bapak Ibu bidang matematik. Nah itu tidak tren lagi kalau meneliti hanya sebatas metode media, tidak menarik lagi, Bapak Ibu agama meneliti tentang hanya sebatas agama fikih.
Nah sekarang itu trennya adalah bagaimana mengkaitkan itu dengan sosio budaya, sosiografi atau etnografi. Atau kalau saya biasanya beberapa mahasiswa saya arahkan misalkan penelitian R&D, Research and Development, pengembangan bahan ajar matematik tapi berbasis etnografi. Oke, ini nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Ada nih Pak ya, nilai kemanusiaan ya. Oke, yang kedua adalah tekad untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Nah, kita bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian hidup di negara Indonesia ini, negara yang bisa dibilang kita multikultural, negara yang merdeka, yang bebas memberikan pendapat. Nah, meskipun dalam beberapa kasus misalkan ketika sudah melanggar undang-undang ITE ya diproses. Tapi mendingan Pak, ada beberapa tempat yang nggak bisa sama sekali kita menyampaikan aspirasi. Bayangkan kalau negara ini negara monarki ya, negara kerajaan absolut. Oh, udah hidup saja kita, udah digantung saja kita. Nah, cuma kita negara bebas, cuma tetap bebas yang terukur sesuai dengan aturan. Sekilas memang kita mendengar ini undang-undang ITE ini seolah-olah kita dibatasi, tapi enggak Pak. Kalau enggak ada undang-undang itu bisa berpecah belah luar biasa kita. Bayangkan setiap orang bebas menulis apapun di medsosnya. Bayangkan setiap orang bebas gitu Pak ya, bebas mengeser segala macam, itu justru luar biasa. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah cinta akan tanah air dan bangsa. Nah, banyak ini pakai batik, ini kan bentuk kita cinta tanah air. Pakai batik, ya kemudian kita menjaga nilai-nilai. Tadi ada cerita tentang ziarah Pak ya, atau budaya-budaya lain lah, budaya-budaya yang sifatnya adalah keindonesiaan, kesetiakawanan sosial, saling membantu, tolong-menolong segala macam. Oke, masyarakat adil dan makmur, tentu ini juga sesuai dengan Pancasila, ending tujuannya. Nah, jadi disimpulkan dapat benang merahnya bahwa wawasan kebangsaan adalah cara memandang kemampuan. Nah, ini kata kuncinya, cara memandang kemampuan untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan eksternal. Oke, next. Ini Bapak Ibu sekalian pilar pembangunan Indonesia 2045. Jadi mungkin Pak Zadi juga sudah menyampaikan, saya ulang saja. Di sini ada pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri karena di era revolusi industri 4.0, kalau society itu sudah 5.0, sudah 5.0, maka IT ini menjadi senjata utama. Maka dalam Bapak Ibu juga karena guru kan, pasti kita mengenal pembelajaran misalkan HOTS, Higher Order Thinking Skill, itu dalam metodenya. Kalau dalam soft skillnya perusahaan tidak pakai HOTS lagi Pak, sudah pakai HOTS 4C. Nah, jadi Higher Order Skill, ada 4CS, ada creativity, critical thinking, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Nah, itu kemarin saya ke Makassar itu meneliti itu Pak, pakai HOTS 4C itu Pak. Nah, jadi kita meneliti pemberdayaan perempuan pesisir dalam mengembangkan wisata bahari basis HOTS 4C. Jadi di Makassar itu memang luar biasa Pak, bagaimana wanita-wanita pesisir itu mampu membangun sekolah-sekolah gratis untuk para nelayan itu. Nah, jadi mau nggak mau saya guru dan semua ya basisnya iptek sama. Nah, kemudian bangunan ekonomi berkelanjutan ini menjadi penting. Ini yang sering saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang pengurus masjid ini Pak Soleh, itu saya kalau khotbah Jumat saya keras Pak tentang masjid itu Pak. Maka sering saya sampaikan apa? Saya bilang ke pengurus masjid, Bapak Ibu pengurus masjid, kalaulah tugas mengurai kemiskinan itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sampai kapanpun jangankan menuntaskan kemiskinan, menguraikan saja tidak bisa. Tidak akan bisa. Karena beban negara terlalu banyak. Terus tiap kali khotbah Jumat, sebelum khotbah Jumat, sebelum khotib naik mimbar, itu kan diumumkan terus uang kas itu Pak. Saya sampaikan, lah Bapak-bapak saya bilang bendahara, ketua masjid tidak merasa berdosa itu. Menyampaikan uang kas masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah sholat Jumat, alhamdulillah uang kas masjid per hari ini 120 juta. Saya sampaikan tidak merasa berdosa kita mengumumkan uang kas 120 juta, tapi ada tangga masjid itu tidak ada biaya untuk sekolah Pak.
Banyak ibu-ibu majelis taklim tidak bisa bergerak Pak karena tidak ada dana. Anak-anaknya putus sekolah gara-gara nggak sanggup. Ada yang nggak bisa ngambil ijazah, nggak bisa ngambil SMP. Makanya uang kas masjid kami tidak pernah banyak Pak. Sampai hari ini tidak pernah lebih dari 5 juta Pak. Karena saya tidak suka bertumpuk-tumpuk di papan itu Pak. Karena kita rata-rata pengurus masjid. Oke, saya sampaikan, saya panggil, ini ada pengurus Wisma itu, kalian mau apa? Enggak. Ada nggak yang hobi ternak lele? Ternak lele Pak, nggak ada lahan gampang, beli gorong-gorong. Beli gorong-gorong, beli terpal. Uang, pinjamkan uang masjid itu biar dia mutar ekonominya, nanti dikembalikan tanpa bunga. Prinsip ekonominya jalan, tahunnya jalan, mengurai. Memang tidak bisa mengatasi kemiskinan, cuma menguraikan kemiskinan. Kemudian pemerataan pembangunan, nah ini meskipun bukan wilayah kita, cuma ini penting. Kemudian adalah pemanfaatan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Oke, next. Oke, jelajah dunia, mengapa sebuah bangsa bisa hancur atau bersatu? Oke, ini kan opsinya. Oke, justru yang persatukan kita adalah keanekaragaman dari Pak. Nah, justru keanekaragaman ini justru yang menyatukan. Oke, ini suku bangsa, mungkin yang terbaru juga di update data akan lebih banyak, jenis bahasa juga. Bahkan kemarin kan Wenbukulu kan sempat bertim Pak ya, dari Kanwil juga Pak ya, penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Rejang Pak ya. Itu penting untuk menjaga. Sebenarnya saya bilang sama program Prof, tujuan utamanya apa? Bukan soal Al-Qurannya sebenarnya, menjaga bahasanya itu sebenarnya Pak. Menjaga bahasa, huruf kaganga dan kalau enggak itu susah. Nanti sudah generasi sekian dan nggak tahu lagi. Oke, Pancasila, alat sekuler dan komunis menjegal Islam. Ini yang saya bilang tadi, hati-hati terhadap bias-bias kognitif Pak ya. Ini kata Pak Yai, Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak Tuhan, Pancasila dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Apa masalahnya? Misalkan ada orang permasalahkan, sempat heboh kan, nolak Pancasila. Masalahnya apa? Yang mendirikan Pancasila, perumus Pancasila juga M. Yamin dan kawan nggak diragukan lagi soal keilmuan agamanya. Profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk wujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan azas gotong royong. Misi Kementerian Agama, saya ulang saja, tentu sebagai keluarga besar Kemenak, mestinya ya ini sudah dalam tahap pelaksanaan Pak ya. Cuma tidak apa-apa, kita ulang saja. Adalah meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Mudah-mudahan moderasi beragama ini salah satu jalan yang kita laksanakan di situ. Kemudian memperkuat moderasi beragama. Karena di RPJMN Presiden ini adalah program unggulan yang keempat. Kalau Kementerian Agama selain transformasi digital dan penguatan KUA, moderasi beragama pada urutan yang pertama. Kemudian meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Ya sekarang kan Kemenak sudah berusaha online semua Pak ya. Jadi lebih enak, akses data di emis sudah ada. Kemenak sebagai bagian dari Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 berkewajiban melindungi dan melayani seluruh umat beragama secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian jati diri ASN Kemenak RI adalah profesional, adil, demokratis dan berpandangan, bersikap dan berperilaku moderat dalam beragama. Yang terakhir, ASN Kemenak harus profesional, adil, imparsial, tidak terpisah-pisah maksudnya Pak, tapi satu komponen dan tidak diskriminatif dalam melindungi dan melayani umat. Berikan waktu 30 detik, sama-sama silakan dudukkan kepalanya. Kemudian dari materi dari Pak Kakanwil melalui peta jalan moderasi beragama, daur asumsi, kemudian kita ke aspek model. Jadi aspek model ini bukan misalkan kami maksimal 3 kata, 30 detik. Jadi setiap orang silakan mendefinisikan moderasi beragama masing-masing 30 kata, tidak lebih Pak. 33 kata, sorry, 3 kata saja. Kita akan gilirkan. Pak, sebutkan Pak. Awali dari moderasi beragama Pak ya. 3 kata. Iya Pak. Toleransi. Boleh Pak, moderasi beragama. Moderasi beragama. Terus toleransi, anti kekerasan. Udah lanjut awal. Oke, next Pak. Moderasi beragama, sebelum mengambil keputusan atau tindakan harus melalui proses terlebih dahulu. 10 kata.
Terus ya, nggak apa-apa. Moderasi beragama, marilah kita saling menghargai. Moderasi beragama, insya Allah saya paham. Untuk semuanya, 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Angkat Mas Soleh, ada taman Pak. Barangkali Mas Soleh itu demikian dari saya. Karena sifatnya sosialisasi barangkali tidak bisa berpanjang lebar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Cuma intinya Bapak Ibu sekalian, insya Allah karena Bapak Ibu juga dari guru-guru Manice, moderasi juga tidak asing dan tadi sudah bisa mendefinisikan. Mudah-mudahan nanti apa yang kita perkuat tadi khususnya di 9 kata kunci moderasi beragama bisa kita promosikan, bisa kita kampanyekan untuk masyarakat secara luas. Demikian dari kami, dari saya Pak Chandra dan Pak Soleh, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan di suatu hari nanti esok lusa kita akan bisa bersilaturahim kembali baik di sini Win Bengkulu, Kanwil maupun di Manice. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup sesi acara ini, berikan aplaus yang lebih semangat lagi kepada narasumber kita. Luar biasa. Terima kasih atas segala atensinya. Mari sama-sama kita tutup mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terakhir the power of hus. Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah.